isi modul belajar itu nanti isinya itu ada pendahuluannya tentang kebijakan dari Pak Menteri, dari Pak Dirjen, kemudian tantangan belajar, kemudian pentingnya komunitas pembelajaran. Jadi nanti guru-guru itu nanti calon guru ASN dan P3K ini dapat belajar secara mandiri, modul-modulnya diberikan, informasi semua diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak calon guru ASN P3K di seri belajar mandiri calon guru ASN dan P3K. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait desain dari modul belajar dan berbagi seri belajar ini. Jadi pendahuluannya adalah kebijakan Kemdikbud terkait pengangkatan guru ASN dan P3K. Kemudian guru ASN dan P3K itu idealnya adalah bagaimana mereka mengetahui kompetensinya dan melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kompetensinya. Jadi guru itu dia tahu secara penilaian dirinya, menilai dirinya itu dia paham akan kompetensinya. Mereka tahu akan kompetensinya dan dia mampu melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kompetensinya. Jadi dia terus berkembang sesuai dengan kompetensi yang perlu dikembangkan. Kemudian guru ASN juga harus mampu memiliki kompetensi yang holistik. Ya namanya guru. Kalau guru itu adalah sumber informasi, sumber pembelajaran yang dapat digali oleh peserta didiknya. Jadi mulai dari kompetensi yang mudah, ya dari kompetensi yang rendah hingga kompetensi yang kompleks. Di mana nanti guru ini sebagai bank datanya pembelajaran dari peserta didiknya. Jadi nanti kalau peserta didiknya bertanya itu, guru itu tidak ada alasan, nanti ya saya cari dulu jawabannya. Tidak seperti itu. Tetapi guru itu semuanya sudah ada di isi kepalanya. Kemudian guru itu harus mampu mengimplementasikan pedagogi content knowledge. Jadi pedagogi content knowledge itu bagaimana guru mampu mengajarkan, mampu menggunakan teknik-teknik belajar dalam mengembangkan kontennya. Nah, kontennya ini adalah konten-konten yang sudah kita siapkan dalam seri guru belajar. Kemudian bagaimana pemanfaatan teknologi informasi, ruang kolaborasi, dan komunitas pembelajaran. Tantangannya adalah bagaimana pada saat kita mengembangkan modul ini adalah bagaimana si guru itu mampu belajar mandiri. Ya, belajar mandiri, kemudian bagaimana kita mempersiapkan soal-soal latihan yang sebagai bekal dalam mengikuti seleksi guru ASN P3K. Jadi nanti guru-guru itu nanti calon guru ASN dan P3K ini dapat belajar secara mandiri, modul-modulnya diberikan, informasi semua diberikan, kemudian bahannya itu dibuat seminimal mungkin ya, dicang potong kecil-kecil gitu ya. Jadi nanti si guru itu dia bacanya sedikit-sedikit tapi dia dapat mudah untuk memahami dan meningkatkan kompetensinya. Nah, hanya yang harus kita pikirkan adalah bagaimana nih guru kita itu, ini masanya dalam masa pandemi. Masa pandemi itu bagi guru itu tidak normal pada saat belajar dan mengajar. Kalau guru yang sudah bertahun-tahun mengajar, yang keadaan normalnya adalah bagaimana guru mengajar tatap muka. Nah, ini tuh udah kalau istilah guru itu istilahnya guru ini nggak normal ini ngajarnya gitu. Karena harus mengajar dan belajar dengan secara daring, memanfaatkan teknologi informasi. Ada pendekatan pedagogi yang harus kita pahami di sini, yaitu social constructivism. Bagaimana kita mengkonstruk pengetahuan dan pemahaman kita ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu lingkungan sosial yang mana? Lingkungan di mana terjadi pembelajaran di dalam komunitasnya. Antara guru dengan guru, rekan sejawat, dan seterusnya, memanfaatkan media-media yang ada, itu kita masukkan ke dalam modul seri belajar ini. Jadi, semua itu terintegrasikan. Jadi, nanti teman-teman itu bisa belajar modulnya, kemudian bisa latihan soal-soalnya. Ini untuk membekali apa? Sebetulnya, Ibu Bapak guru calon guru ASN P3K itu sebetulnya
secara kompetensi itu sudah ada semua. Gitu. Secara kompetensi sudah ada semua. Itu sudah ada dapat semua di bangku kuliah. Gitu. Pada saat belajar di kampus, kemudian ada belajar dari sumber-sumber lain. Sifatnya ini, modul yang kita kembangkan ini adalah sifatnya adalah merefresh. Merefresh bagaimana ibu bapak nanti dibekali pemahaman dan keterampilan dalam mengikuti seleksi ASN P3K. Jadi nanti ibu bapak nanti bisa menggunakan sistemnya. Sistemnya dibuat sesimpel mungkin, ya, sesimpel mungkin. Jadi ibu bapak tidak jelimet di sistemnya. Jadi ibu bapak tinggal klik sana, klik sini sudah langsung buka pembelajarannya. Kemudian yang paling penting di dalam belajar ini adalah ibu bapak nanti ada satu fitur yang kita namakan ruang kolaborasi dan komunitas pembelajaran. Karena di sini tidak ada fasilitator, tidak ada instruktur, ya, tidak ada fasilitator, tidak ada instruktur, ya, yang dapat mengajari ibu bapak, ya. Tetapi ini kita memanfaatkan peer learning atau belajar dengan sesama menggunakan ruang kolaborasi. Di mana nanti ruang kolaborasi itu diberikan semacam pemantik-pemantik, ya, pemantik-pemantik baik itu dalam bentuk video, dalam bentuk grafis, dalam bentuk soal, atau dalam bentuk kasus. Nah, nanti ibu bapak berkolaborasi di situ. Berkolaborasi antara teman yang satu, teman yang lainnya, berdiskusi, bla bla bla, terkait kasus-kasus yang diberikan. Itu untuk apa? Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan. Kemudian komunitas pembelajaran ini adalah ibu bapak jika punya permasalahan, oh saya nggak ngerti nih tetap pada suatu konsep materi, saya nggak paham ini tentang konsep materi ini, saya posting di situ. Ibu bapak yang saya banggakan, mohon izin, saya punya permasalahan ini, saya mempunyai permasalahan ini, dan saya merasa berat pada saat saya mengajarkan ke anak-anak didik saya. Boleh dong di-share pengalaman ibu bapak. Wah, nanti dari teman-teman yang lainnya tuh, oh menurut saya begini. Kalau di sekolah saya punya pengalaman seperti ini, mungkin bisa diterapkan dan seterusnya. Ini apa? Untuk mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan. Itu tujuannya. Jadi nanti bahan belajar ini sebetulnya mandiri, memanfaatkan ruang kolaborasi dan komunitas pembelajaran, ya, yang dikembangkan secara ringan. Kelebihannya ini berbeda dengan bahan belajar lainnya. Kelebihannya bahan belajar ini nanti istilahnya didampingi dengan soal-soal untuk latihan sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Jadi kalau saya nih misalnya, saya bidang studinya IPA, saya akan belajar modul IPA-nya, ada fisikanya, ada kimianya, biologinya, ya. Karena IPA itu kan integrasi tiga bidang tersebut. Kemudian saya juga akan dapat nih soal-soal latihan. Oh, saya akan bisa latihan bidang studi IPA-nya. Kemudian pendamping pedagoginya juga saya akan dapat. Lengkap. Jadi satu paket itu lengkap. Jadi nanti teman-teman guru yang masuk ke sini itu lengkap. Dia dapat modulnya, dia dapat latihan soalnya, dia dapat pedagoginya lengkap. Kemudian ini sistemnya dibuat seringan mungkin. Kemudian mendorong kemandirian, ya, mendorong kemandirian guru untuk belajar. Kemudian bagaimana mendorong kita, ya, untuk berbagi, ya. Guru itu semakin banyak berbagi akan semakin nempel di kepalanya, akan semakin paham, akan semakin mengerti akan proses pembelajaran, kemudian akan substansi materinya dan seterusnya, memanfaatkan ruang kolaborasi dan learning community. Jadi berbagi di dalam lingkungan sosial. Nah, desainnya seperti ini. Jadi si modul belajar itu nanti isinya itu ada pendahuluannya tentang kebijakan dari Pak Menteri, dari Pak Dirjen, kemudian tantangan belajar, kemudian pentingnya komunitas pembelajaran, kemudian bagaimana sih menggunakan sistemnya. Jadi pengantar modulnya, teknis penggunaan modulnya itu nanti akan diberikan semua. Jadi teman-teman tinggal klik baca. Sebetulnya ibu bapak, bagi ibu bapak yang tingkat kemandiriannya besar, ini sangat membantu sekali. Kemudian ada fasilitasi calon gurunya di sini. Jadi menyajikan bahan mandirinya, kemudian latihan soalnya dalam bekal nanti mengikuti seleksi guru. Nah, modul ini dan soal ini bukan bahan utama, tetapi ini adalah bahan yang disiapkan untuk ibu bapak untuk merefresh kembali kompetensi yang sudah didapat sebetulnya, sudah punya.
tapi kita refresh kembali ya dengan menggunakan sistem yang sederhana, simple gitu ya untuk dipelajari. Kemudian pendekatan pedagogi yang menggunakan pendekatan pedagogi yang digunakan secara daring ya. Nah, pada saat proses pembelajaran ini selesai, nanti ibu bapak itu akan dijadwalkan untuk tryout. Coba sampai sejauh mana ibu bapak dalam proses pemahaman dan pengetahuan ibu bapak itu udah nyampe mana? Tryout ya. Tryoutnya nanti kalau ibu bapak tryoutnya, aduh nilai saya ternyata masih rendah nih. Gimana ya? Ikut tryout berikutnya, ikut tryout berikutnya. Itu untuk terus meningkatkan kompetensi kita terkait substansi materinya. Nah, di dalam substansi materinya ini yang dikembangkan adalah ada beberapa sifat dari modulnya.